Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiji Lestarianti, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dengan pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu belajar hanya untuk ujian. Siswa saya beranggapan bila tidak ada ujian maka tidak belajar. Di sekolah, ujian dibuat jadwal berkala yang mengukuhkan ujian sebagai ritual penting. Maka lahirlah kebiasaan pada siswa dengan istilah SKS atau sistem kebut semalam, yaitu upaya siswa habis-habisan menguasai pelajaran pada malam menjelang hari ujian. Ujian selesai, belajar juga dianggap selesai. Pelajaran sulit untuk diingat lagi, sedangkan dalam kehidupan siswa tidak ada jadwal ujian. Ujian kehidupan bisa datang sewaktu-waktu tidak menunggu jadwal ujian tiba. Kendali belajar berada pada siswa sebagai guru. Guru yang mempunyai wewenang sepenuhnya dalam menentukan strategi, aktivitas, media, dan asesmen belajarnya. Guru menjadi subjek, pelajar menjadi objek. Sehingga belajar menjadi milik guru. Pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Bisa disebut dengan pengajaran langsung, pembelajaran yang berpusat pada guru. Sebagian besar siswa saya belajar dengan teknik menghafal materi pelajaran dan selalu menggunakan rumus terutama dalam pengerjaan matematika. Saya kurang memahami karakteristik anak didik saya dengan alasan dalam satu kelas memiliki jumlah murid yang banyak sehingga saya melakukan pembelajaran secara global saja. Nah, karena hal ini saya ingin berubah setelah mempelajari modul 1.1. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya berusaha memberikan kebebasan pada siswa. Saya hanya sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Kemudian, saya dapat mengenal dengan baik karakteristik peserta didik, sehingga tercipta hasil belajar yang sesuai dengan kodrat siswa. Saya memandu murid untuk memilih cara belajar yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan belajarnya. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, efektif, melalui permainan yang mengarah pada pembelajaran. Menghilangkan pembelajaran yang berpusat pada guru dengan aturan yang mengikat. Dalam penerapan 3 aspek
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor pada anak, saya tetap mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman pada diri siswa. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menyenangkan, sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar. Yang kedua, memberikan umpan balik pada siswa terhadap materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya supaya peserta didik lebih mencintai budaya lokal. Yang keempat, mengintegrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menerapkan aspek-aspek pada profil pelajar Pancasila, yang antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.